Kalau yang suka bunuh-bunuh ulama di tahun 65, 48, tahun 1928, itu siapa? PKI, kelompok kecil yang berdiam di antara penguasa. Bukan cuma PKI, kebijakan politik menghambat lajunya perkembangan Islam adalah pejabat-pejabat kafir yang tidak senang umat Islam ini menjadi pemimpin. Allahumma arhamna bil Quran. Saya bilang teman-teman, tidak usah bikin reaksi, nanti timbul aksi. Kalau FPI dibubarkan, biar saja, itu organisasi. Tadi malam saya ceramah di Masjid Raya Rantau Kasai, Pasir Pengarayan. Saya katakan kita semua yang ada di masjid ini adalah pembela Islam. Tanpa ada organisasi resmi, kita pembela Islam. Saya kasih contoh kepada ibu bapak. Di desa Penambahan ini, Koto Penambahan ini, andaikan ada orang Kristen bangun kandang babi, bikin kandang babi, ibu bapak terima atau tidak? Ibu bapak FPI atau bukan? FPI karena membela Islam. FPI kok tidak? Ini terus ketahuan nih pengecut-pengecut di dalam masjid ini. Islam itu tanpa membentuk organisasi telah tertuang di dalam jiwanya. Saya kesana kemari bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Naqsabandiyah, bukan Al-Wasliyah, bukan FPI, bukan Ansor, bukan Banser, apalagi Banserep. Bukan saya. Tetapi perjuangan saya dapat dilihat hanya satu, menegakkan Quran wal hadis, wajib dan sunnah. Nggak ada backup dari organisasi Islam manapun, anti dikawal, anti disopiri. Maksud saya apa? Inilah teori yang pernah disampaikan oleh seorang sufi. Kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Kalau kita sudah tahu lawan kita ular, maka kita harus lebih cerdik daripada ular. Kalau kita tahu lawan kita harimau, maka kita harus lebih buas daripada harimau. Kalau lawan kita singa, maka kita harus lebih ganas daripada singa. Kalau lawan kita serigala, kita harus lebih licik daripada Saya dari dulu tidak pernah membawahi organisasi Islam. Tapi di mana-mana orang masuk Islam dan umat Islam bersatu. Nggak bawa benteng bendera Islam saya. Artinya sebagai pemimpin Islam dalam konteks negara demokrasi, dalam perpaduan politik liberal, dalam situasi dan kondisi negara yang pluralistik, masyarakat kita majemuk, terdiri dari berbagai macam perbedaan secara antropologi linguistik. Maka seorang pemimpin agama sebaiknya bagi saya pribadi angkat saja bendera Islam tanpa membawa-bawa mazhab hilafiyah daripada Islam. Negara di dunia ini yang terkenal mayoritas Muslim adalah Indonesia. Indonesia ini mayoritas penduduknya dikenal oleh dunia adalah Muslim. Sekarang pertanyaan saya, betulkah kira-kira Indonesia masih mayoritas Muslim? Betulkah kira-kira? Ukuran standarisasi mayoritasnya dari mana? Standarisasi mayoritas umat Islam itu dari mana? Kualitas atau kuantitas? Secara kuantitas kita masih banyak, kualitasnya kita sudah kerdil. Orang-orang yang kita dorong menjadi pejabat baik di parlemen, orang-orang yang kita dorong menjadi aparat di TNI Polri, orang-orang yang kita dorong menjadi pejabat di yudikatif,
orang-orang yang kita dorong menjadi pejabat Dewan Perwakilan Daerah sudah tidak berkutik, tidak bisa lagi bermain siksak dalam pertarungan percaturan politik untuk membela agama yang mulia. Saya orang yang dari kafir. Itulah saya bilang tuh hewan-hewan beberapa ekor tadi itu. Singa, ular, harimau, ular segala macam serigala. Itu sifat-sifat yang melekat pada manusia. Munafik. Ketika akan menempuh jabatan tertentu, ingin mencapai kedudukan, pangkat, harga diri, kehormatan di masyarakat, memelas-melas kepada umat Islam. Apa persoalannya? Siapa yang salah? Apakah Jokowi dan Ma'ruf Amin? Yang salah kita. Kita yang pilih mereka kemarin. Lihat Ustaz, tapi Ustaz salah bilang kita semua di masjid ini pendukung Prabowo. Tidak. Perhitungan politik itu selalu kolektif. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, menang atau dimenangkan, terbukti Joko Widodo, Ma'ruf Amin adalah presiden kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah kita lah yang bodoh. Wa ainurus taqi bil jahli. Orang kampung karena bodoh. Saya sendiri dulu waktu melihat Pak Jokowi masih wali kota, Allahu Akbar. Saya pribadi, ini cocok kalau jadi presiden. Jujur ini. Nah, saya aja sudah berpikir begitu, apalagi cuma kelas ibu bapak. Oh, gagah ini kalau jadi presiden. Begitu jadi gubernur DKI, oh gagah ini. Tapi belum lama jadi gubernur sudah mau melompat jadi malaikat. Innalillahi. Di situ saya mulai tawar hati. Betul enggak ini kira-kira dia orang? Itu kata Nabi, wa ahlurus taqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Saya juga datang dari kampung, tinggal di Jakarta, otak-otak kampung. Apalagi ibu bapak yang jelas-jelas di kampung. Bikunya betul-betul, lihat orang kurus pakai baju batik, nyungsep ke gorong-gorong, cocok ini. Rasa kalian sekarang. Mau tidak mau diterima. Apakah ini permainan Pak Jokowi? Tidak. Pak Jokowi Muslim, Pak Ma'ruf Amin Muslim. Siapa yang bermain? Kalau yang suka bunuh-bunuh ulama di tahun 65, 48, tahun 1928, itu siapa? PKI, kelompok kecil yang berdiam di antara penguasa. Bukan cuma PKI, kebijakan politik menghambat lajunya perkembangan Islam adalah pejabat-pejabat kafir yang tidak senang umat Islam ini menjadi pemimpin. Saya di Pekanbaru kemarin, ini ada WA. Ustadz, jadwal UAS dan Tengkujul dibatalin. Kenapa? Ada jemaah bilang, karena Wakapolseknya kafirun, tidak beragama Islam. Besok-besok anak cucu kita ini sudah nggak laku. Kenapa jadi begini? Bapak tadi bilang mayoritas itu kuantitasnya. Secara kualitas sudah tidak ada, Pak. Sudah hilang di telan malam. Sudah nggak ada. Sudah tidak berwibawa. Mereka menjual nilai ketauhidan demi pangkat dan jabatan. Membiarkan kepada orang kafir untuk memimpin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah negara kita akan jadi baik kira-kira kalau dipimpin oleh orang kafir? Sebentar-sebentar presiden bisa jadi. Ini kita berkumpul begini bukan tidak mau menerima. Kita negara demokrasi, voting kita itu berdasarkan jumlah penduduk. Mana yang paling banyak, itu yang memimpin. Mayoritas umat Islam ini adalah Islam, di KTP Islam, secara kependudukan sensus penduduk adalah Islam. Tapi Bapak tidak tahu, ada sebagian pejabat kita menjual keislaman kita kepada orang siapa golongan itu, Pak? Munafik. Mudah-mudahan presiden berikutnya ada KTP golongan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan, Prosetan, yang terakhir agama baru,
munafikun. Kalau malu bilang munafik, bikin agama Islam. Separuh Kristen, separuh. Nah itu yang mayoritas, Pak. Pak Kades, itu yang mayoritas.